Selamat datang. Pernah nggak sih kalian buka spreadsheet, lihat angka berderet-deret terus langsung pusing sendiri dan mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, kalau pernah, tenang aja, kalian udah di tempat yang benar. Di sini, kita bakal bongkar caranya mengubah data mentah yang bikin bingung itu jadi sesuatu yang berguna buat ambil keputusan. Caranya, cuma pakai beberapa fungsi spreadsheet yang, wah keren banget dipakainya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan dasarnya dulu, lalu kita kenalan sama alat-alat perhitungannya. Habis itu kita naik level, belajar bikin keputusan cerdas, dan lihat semuanya digabungin dalam sebuah studi kasus. Dan di akhir, siap-siap aja, kalian bakal punya kekuatan super baru di spreadsheet. Nah, ini dia nih tantangannya. Kita sering banget punya data yang isinya cuma daftar panjang. Padahal, yang kita mau kan bukan cuma daftar, tapi logika. Kita pengen spreadsheet-nya yang mikir, yang kerja buat kita. Bukan malah kita yang kerja buat dia kan? Jadi, pertanyaannya simple. Gimana caranya mengubah daftar nilai yang biasa banget ini jadi hasil dan analisis yang otomatis? Yuk kita bedah bareng-bareng, satu persatu. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini tabel nilai yang, ya kelihatannya biasa aja kan. Ada nama, ada skor, tapi kolom-kolom penting di kanan itu masih kosong semua. Sekarang ini semuanya masih manual. Tapi tunggu aja, sebentar lagi kita bakal sulap daftar statis ini jadi sistem yang pinter dan serba otomatis. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja ini kayak fondasi rumah. Penting banget buat kita kuasai sebelum lanjut ke yang lebih rumit. Nah, kenalan dulu nih sama 5 fungsi andalan kita. Ada SUM buat totalin semua angka. Average ya buat cari rata-rata. Max buat cari nilai paling tinggi. Dan Min buat yang paling rendah. Terakhir, ada Count buat ngitung ada berapa banyak data angka di situ. Kelihatannya simpel ya? Emang, tapi percaya deh, ini dasar dari semua keajaiban yang bakal kita lakuin nanti. Dan disinilah sulapnya dinulai. Lihat kolom skor akhir itu. Itu bukan sekedar rata-rata biasa loh. Kita pakai yang namanya rata-rata tertimbang. Maksudnya apa? Gampangnya gini, nilai ujian akhir kan bobotnya lebih gede daripada kuis harian ya. Nah, spreadsheet kita ini cukup pinter buat ngitung itu semua secara otomatis, jadi skor akhirnya benar-benar akurat buat tiap siswa. Keren kan? Oke, perhitungannya udah beres. Sekarang kita naik level. Saatnya kita ngajarin spreadsheet kita buat berpikir. Ini momen di mana spreadsheet kita berubah dari sekedar kalkulator canggih jadi asisten pribadi yang cerdas. Saya suka banget perumpamaan ini. Coba bayangin, fungsi if itu kayak polisi lalu lintas buat data kita. Dia bakal berdiri di persimpangan, ngecek tiap data yang lewat, terus ngasih tahu, oke, kamu ke sini, atau kamu ke sana. Semua berdasarkan aturan yang udah kita kasih. Kalau kita bedah, fungsi if itu cuma punya 3 bagian. Gampang kok. Pertama, ada tes logis. Ini pertanyaannya, misalnya, apakah nilai si A lebih dari 75? Kedua, nilai jika benar. Ini jawaban yang muncul kalau hasil tesnya iya. Ketiga, nilai jika salah. Ini yang muncul kalau jawabannya enggak. Simpel kan? Pertanyaan, jawaban iya, jawaban enggak. Dan boom, lihat hasilnya. Ini keputusan otomatis pertama kita. Kita cuma perlu kasih satu aturan. Kalau skornya 75 ke atas, berarti lulus. Kalau di bawah itu, gagal. Udah, gitu aja. Sisanya, biarin fungsi if yang kerja. Dia bakal otomatis ngecek satu-satu dan ngasih label. Nggak perlu lagi tuh kita ngecekin manual, hemat waktu banget. Oke, fungsi if yang tadi itu jago banget buat keputusan yang cuma ada 2 pilihan, ya atau tidak, lulus atau gagal. Tapi, gimana kalau pilihannya lebih dari 2? Misalnya, kita mau kasih nilai A, B, C, atau D. Nah, buat kasus kayak gini, kita butuh senjata yang sedikit lebih canggih. Logikanya tuh sebenarnya berurutan. Gini cara kerjanya. Spreadsheet bakal ngecek dulu. Skornya di atas 80 nggak? Kalau iya, langsung dikasih nilai A. Selesai. Kalau nggak, dia lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kalau gitu di atas 70 nggak? Kalau iya, dapat B. Kalau nggak juga, dia lanjut terus ke bawah sampai nemu jawaban yang pas. Atau sampai pilihan terakhir. Nah, logika bertingkat tadi kalau dijadiin rumus jadinya kayak gini. Kelihatannya panjang ya. Ini yang namanya nested if atau if bersarang. Kenapa bersarang? Karena kita seolah-olah masukin satu fungsi if ke dalam fungsi if yang lain. Kayak boneka Matryoshka dari Rusia itu loh, yang di dalamnya ada boneka lagi, ada boneka lagi. Tujuannya biar bisa nanganin banyak kemungkinan hasil sekaligus. Oke, urusan persiswa udah beres dan otomatis. Sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita mau lihat gambaran besarnya. Gimana sih performa kelas ini secara keseluruhan? Nah, disinilah kita butuh fungsi-fungsi buat bikin rangkuman data. Kenalan sama count ifs.
Fungsi ini gunanya spesifik banget buat ngitung berapa banyak data yang memenuhi syarat tertentu. Jadi kalau kita mau nanya, ada berapa siswa sih yang dapat nilai A? Nah, COUNTIFs ini jagoannya. Dia bakal langsung ngitungin buat kita. Nah, kalau COUNTIFs punya saudara namanya SUMIFs. Kerjanya mirip banget, sama-sama pakai syarat. Bedanya apa? Kalau COUNTIFs itu menghitung jumlahnya, SUMIFs itu menjumlahkan nilainya. Jadi, pertanyaannya bisa beda. Misalnya, berapa sih total skor dari semua siswa yang statusnya lulus? Nah, itu tugasnya SUMIFs. Oke, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Sekarang kita gabungin semua yang udah kita pelajari. Yuk kita lihat buku nilai kita yang udah jadi sistem canggih ini beraksi. Dan ini dia hasil akhirnya. Poin paling penting di sini adalah, ini bukan lagi tabel data yang mati. Ini udah jadi sistem yang hidup dan dinamis. Coba deh bayangin, kalau kita ubah satu aja nilai kuis siswa, skor akhirnya, statusnya, sampai nilainya, semuanya bakal langsung berubah otomatis. Instantly. Itulah kekuatannya. Jadi berapa siswa yang dapat nilai A? Nggak perlu dihitung manual satu-satu, cukup pakai rumus COUNTIFs, dan jawabannya langsung keluar, ada 8 siswa. Cepet dan akurat. Dan kalau kita mau lihat gambaran yang lebih jelas lagi, ini dia. Sebuah grafik batang yang dibikin otomatis dari data kita. Cuma dengan lihat sekilas, kita langsung paham distribusi nilai di kelas ini kayak gimana. Inilah caranya mengubah angka-angka jadi sebuah cerita visual yang gampang banget dimengerti. Jadi setelah semua ini, mari kita rangkum kekuatan super baru yang sekarang kalian miliki. Kalian udah berhasil melakukan lompatan besar. Dari yang tadinya cuma masukin data, sekarang kalian bisa membangun sistem. Kalian bisa melakukan perhitungan penting, bisa bikin keputusan otomatis pakai if, bisa bikin rangkuman data pakai COUNTIFs, dan yang paling keren, kalian bisa mengubah daftar data yang tadinya statis dan ngebosanin jadi sebuah laporan yang dinamis. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Kita udah berhasil menyulap buku nilai ini. Sekarang, coba pikirin deh, data apa di hidup kalian, mungkin data budget bulanan, daftar kerjaan, atau bahkan data koleksi hobi yang sekarang siap kalian ubah juga. Dari yang tadinya cuma daftar biasa, jadi sebuah sistem yang cerdas.